Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak yang Bapak cintai. Mudah-mudahan pada saat ini pertemuan yang pertama dengan Bapak, mungkin siswa-siswi baru kelas 7 SMP Umi Kulsum, selamat menempuh pelajaran yang baru. Dan kalian di sini sekolah yang baru dan belajar yang baru, Bapak mohon tolong tingkatkan pelajaran yang lebih bermanfaat bagi kalian. Dan kalian ini adalah sebagai peningkatan mutu pelajaran dari SD sampai ke SMP. Nah, itu segalanya harus bisa kalian rubah cara belajar kalian, meningkat kedewasaan. Nah itu meneruskan dalam belajar walaupun suasana seperti ini, dengan adanya kasus COVID-19 itu kan tidak diharapkan oleh kita. Ya, seharusnya belajar inilah yang lebih efektif adalah pertemuan bertatap wajah, bersama guru di kampus SMP Umi Kulsum ini. Betapa indahnya dan bahagianya apabila kita bertemu. Nah, dikarenakan adanya kasus virus COVID-19 inilah yang membatasi kita, maka dalam pembelajaran sekarang ini harus pakai alat media. Ya, tapi walaupun seperti itu, jangan menjadi penghalang bagi kita. Kita itu sebagai manusia harus belajar, atau dikatakan thalabul ilmi, sepanjang ayat itu kan perintah dari Allah. Sampai kita hidup dalam dunia itu harus belajar terus, ya. Mohon ditingkatkan belajar ya anak-anak. Dan mungkin anak-anak siswa SMP yang baru ini sebagian ada yang kenal dengan yang namanya Bapak. Kalau ya yang belum kenal, baik Bapak akan memperkenalkan diri. Tolong perhatikan, Bapak di sini sebagai guru PPKN yang namanya Bapak Deden Sudarsono. Nah, pada saat ini masih Bapak tetap eksis di SMP Umi Kulsum. Jadi kalau seandainya nanti mulai belajar nanti bertemu lagi dengan Bapak memegang bidang studi PPKN. Ya. Nah, dalam kesempatan ini Bapak diberikan tugas oleh panitia MPLS dengan membahas tentang larangan anak usia SMP yang membawa kendaraan bermotor. Nah, ini topik ini berhubungan dengan pelajaran PPKN. Maka panitia itu menyarankan kepada Bapak sesuai dengan bidang studinya. Tapi kalian sebelumnya begini ya, Bapak tidak akan membahas mengenai ini, tapi Bapak akan membahas tentang dasarnya dulu. Kenapa anak usia SMP tidak boleh membawa motor? Kan itu yang jadi pertanyaan. Nah, tolong perhatikan ya. Baiklah, Bapak akan membuka permasalahan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah
wa nikmatillah. Di dalam kesempatan ini kita harus bersyukur. Syukur nikmat, syukur sehat. Allah lah yang mengizinkan kita dalam suasana seperti ini. Tapi kalian jangan lupa berdoa dan jangan tinggalkan kalian sholat. Ya, jadi itu mencucikan diri dan membersihkan diri. Itu aturan dari pemerintah. Ya, kalau kalian mau keluar pakai masker sesuai dengan instruksi pemerintah. Tapi Bapak tekankan sambil mencucikan diri dan membersihkan diri, jangan tinggalkan sholat selama 5 waktu. Itu yang utama sebagai umat Islam. Ya. Nah ini walaupun dalam keadaan COVID seperti ini, COVID-19 ini, anak-anak yang Bapak cintai, janganlah kalian putus asa atau frustasi dengan ini. Harus berjiwa sabar, berdoalah kepada Allah. Allah mudah-mudahan memberikan perlindungan kepada kita, dijauhkanlah virus-virus yang mengganggu ketentraman, kenyamanan hidup kita. Nah itu ya. Nah ini yang hubungan dengan materi ini, yang tadi yang dijelaskan oleh Bapak. Larangan anak usia SMP yang membawa berkendaraan bermotor. Dasarnya begini anak. Coba perhatikan. Nanti Bapak akan memberikan tugas kepada kalian dan kalian harus menyimak. Ya, menyimak, membayangkan, terus mempraktekkan. Nah, tolong ini tayangan ini Bapak diulang kembali nanti supaya kalian bisa memahaminya berdasarkan tugas ya. Nah sementara itu tugas nanti ini sekarang coba perhatikan. Nah hukum dasarnya mengenai larangan tersebut menurut ketetapan undang-undang hukum pidana atau KUHP pasal 45 dan pasal 47, anak yang berusia kurang dari 16 tahun masih menjadi tanggung jawab orang tua. Nah, seandainya dia melakukan hukum pidana, contohnya mencuri, dia belum disebut sebagai kejahatan atau kriminal. Kenapa? Karena dia itu belum sampai usia 16 tahun, di bawah 16 tahun. Itu bukan kejahatan, tapi itu mah kenakalan. Nah, kalau seandainya dikenakan hukuman tersebut, nah kalau seandainya sudah membahayakan masyarakat, jadi begini, kalau usia 16 tahun ke bawah melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan undang-undang atau KUHP tersebut, itu dianggap kriminal. Kalau lebih daripada itu, kenakalan yang lebih meningkat, misalkan meresahkan masyarakat, contohnya membunuh, nah itu akan kena hukuman. Tapi hukumannya berbeda dengan orang-orang yang dewasa. Ya, hukumannya cuman sekarang mana di karantina, di pasantrenkeun, gitu, supaya akhlak perbuatan yang telah terjadi berubah. Tujuannya hukum begitu, perubahan menjadi perilaku yang baik. Itu hukum, aturan hukum seperti itu. Nah, jadi begini,
Ya, dihubungkan dengan ketentuan KUHP tersebut itu tidak sesuai. Kenapa? Karena mengenai kendaraan bermotor ya otomatis tidak boleh karena di bawah usia 16 tahun. Nah, anak-anak, nah Bapak, dasarnya sudah kalian pahami mengenai dasarnya bahwa anak usia 16 tahun tidak boleh mengendarai bermotor, apalagi kalau tidak punya SIM. Ya tidak diperkenankan karena tidak mencapai usia 16 tahun ke atas. Seandainya SMA dan itu berhak untuk mempunyai SIM. Jadi pada dasarnya kalian ya apalagi berhura-hura naik motor atau main geng gitu, apalagi grup geng-geng motor itu kan wah sangat parah itu untuk kelangsungan kalian dalam bergaulan. Makanya kalian bergaul harus pilih-pilih. Janganlah sampai merusak suasana ketentraman dan kenyamanan masyarakat. Apalagi kalian belum dewasa, di bawah 16 tahun. Nah itu. Nah ini tayangan ini tolong kalian direkam kembali karena ada tugas untuk kalian nanti kumpulkan kepada panitia ya, judul dengan dasar hukum tadi ya. Nah tolong kalian simpulkan, dikumpulkan atau lewat online lah dikirimkan atau catat sekaligus gak apa-apa. Yang penting tugas kalian sampai ke sini. Tugasnya adalah simpulkan judul materi dengan dasar hukum. Nah, apakah boleh tidak? Nah itu. Terus bagaimana solusinya? Terus apa yang terjadi? Nah, hukum-hukumannya berarti sudah ada ya. Nah, pembahasan dari Bapak cukup sekian. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat bagi kalian. Nanti langkah selanjutnya kalian bertemu lagi dengan Bapak dengan pelajaran PPKN.